Kita berjumpa kembali Indonesia. Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas biologi Kingdom Animalia ya. Pada film Mollusca. Untuk film yang lain Anda bisa menyaksikan di video yang lain. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang film Mollusca ini. Yang pertama kita lihat dulu ciri-ciri ya. Yang pertama, Mollusca itu berasal dari bahasa Latin yaitu molus, artinya lunak. Ciri yang pertama ini bentuknya lunak ya. Sehingga Mollusca itu berarti sebagai hewan yang bertubuh lunak. Kemudian bersifat triploblastik ya. Triploblastik berarti pada saat embrio dia memiliki 3 lapis. Lapisan tubuh ya, lapisan jaringan tubuh, endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Triploblastik selomata, jadi dia memiliki rongga tubuh ya, sehingga Mollusca ini sudah termasuk organisme yang relatif maju. Kemudian mempunyai simetri bilateral, jadi bilateral ya, memiliki 2 sisi yang sama. Umumnya memiliki mantel atau cangkang yang dapat membentuk cangkang ya. Jadi mantel itu jaringan yang dapat membentuk cangkok atau cangkang dari kalsium karbonat. Namun ada beberapa jenis yang tidak memiliki, misalnya cumi-cumi, dan sotong tidak memiliki cangkang. Mollusca mempunyai sistem otot untuk bergerak atau untuk membuka atau menutup cangkang. Jadi ada sistem otot ini sudah maju ya, ada otot. Alat pencernaannya lengkap mulai dari mulut sampai dengan anus, serta mempunyai kelenjar pencernaan yang berkembang baik. Sistem peredaran darah terbuka kecuali pada cephalopoda. Jadi, sistem peredarannya masih terbuka, berarti belum memiliki pembuluh-pembuluh darah ya, kecuali pada cephalopoda. Mollusca umumnya mempunyai 1 buah atau sepasang insang untuk bernapas. Jadi ini bernapas dengan insang. Kecuali Mollusca yang hidup di darat ya, menggunakan paru-paru untuk bernapas. Lalu kalau di darat ya alat migrasi berupa ginjal, ini sudah memiliki ginjal. Sistem saraf terdiri dari 3 pasang ganglion, yaitu ganglion cerebral, ganglion visceral, dan ganglion pedal. Cerebral itu bagian kepala ya, visceral itu sistem pencernaan, pedal itu di bagian kaki. Yang ketiganya dihubungkan oleh tali-tali saraf longitudinal, saling berhubungan. Alat reproduksi umumnya terpisah atau bersatu dengan pembuahan internal atau eksternal. Jadi alat reproduksinya itu tergantung jenisnya ya, ada yang terpisah, jantan betinanya, ada yang bersatu, hermafrodit, jadi dalam satu tubuh ada organ jantan, ada organ betina, dan nanti dengan pembuahan bisa internal atau eksternal tergantung jenisnya. Kita lanjutkan tentang klasifikasi. Mollusca itu dibagi menjadi 5 kelas. Ya, jadi ada 5 kelas. Yang pertama kelas gastropoda, yang kedua kelas cephalopoda, yang ketiga kelas bivalvia atau pelesipoda atau lamella branchiata, kelas ampineura, dan yang kelima kelas scapopoda. Ini nanti akan kita bahas satu persatu masing-masing kelas ini.
Kita mulai pembahasan dari kelas yang pertama ya, yaitu kelas gastropoda. Gastropoda ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata gastros yang berarti perut, gastro, ya, dan poda yang artinya kaki. Ini diartikan sebagai hewan yang menggunakan perutnya untuk berjalan, menggunakan perutnya sebagai kaki, tentu untuk berjalan. Gastropoda. Gastropoda hidup di laut, air tawar atau di darat. Bagian besar mempunyai tangkok berbentuk kerucut terpilin atau spiral ya. Sebagian besar memiliki cangkang atau cangkok yang bentuknya itu kerucut yang terpilin. Tetapi ada juga gastropoda yang tidak memiliki cangkang ya. Biasa disebut sebagai siput telanjang atau vagina ini. Ada dari jenis siput yang tidak memiliki cangkang. Jadi tidak semua siput itu memiliki cangkang. Pada bagian kepala terdapat dua pasang tentakel. Pada sepasang tentakel panjang terdapat mata yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Memiliki mata tetapi hanya bisa untuk membedakan gelap dan terang. Sepasang tentakel pendek yang berfungsi sebagai indera peraba dan pembau. Ada dua pasang tentakel yang berfungsi masing-masing. Mulut gastropoda dilengkapi dengan rahang dari zat tanduk. Agak keras ini ya tanduk. Dan terdapat lidah parut atau radula dengan gigi kecil dari zat kitin. Ini juga agak keras ini. Yang berfungsi nanti untuk mengunyah ya dalam tanda petik makanannya ini. Gastropoda umumnya adalah hewan herbivor yang memakan bulu. Jadi kebanyakan adalah herbivor. Gastropoda itu ada yang bersifat hermafrodit. Jadi dalam satu tubuh itu ada organ jantan dan organ betina ya, organ kelamin jantan dan organ kelamin betina. Ada juga yang kelaminnya terpisah. Jadi ada individu jantan, ada individu betina. Pada jenis yang hermafrodit, itulah reproduksi jantan dan betina bergabung dan disebut sebagai ovotestis. Ovo ya, varium, testes ya, testis ini gabungan. Tetapi tidak mampu melakukan pembuahan sendiri. Jadi meskipun memiliki dua organ kelamin, jantan betina, tapi dia tidak bisa melakukan pembuahan sendiri. Jadi membutuhkan individu yang lain ya untuk proses reproduksi. Sekarang kita lihat contohnya. Achatina pulica ya atau bekicot, salah satu contoh dari gastropoda. Kemudian Limnaea javanica, siput air tawar ya, Limnaea javanica. Karena ada juga siput air laut ada ya. Teredona valis, ini hidup di laut. Dan Melania testudinaria atau sumpil. Ini beberapa gambar. Ini ada siput ya. Ini kalau ini siput tanpa cangkang, yang ini juga. Kalau yang ini di laut biasanya ini atau perairan, kalau yang ini di darat. Jadi ini siput yang tanpa cangkang. Kalau yang paling kiri ini adalah yang ada cangkangnya. Bekicot ya, bekicot. Sekarang kita lihat struktur tubuh. Kita ambil contoh ini bekicot ya. Ini ada 4 tentakel, 2 pasang tentakel ya, panjang dan pendek. Yang panjang ini ada matanya, yang pendek ada alat untuk peraba tadi ya. Ada mulut, kemudian genital pore itu lubang kelamin untuk proses reproduksi nanti. Kemudian ada anus, kemudian ini cangkangnya ya, dan ini kaki. Struktur tubuhnya seperti. Nah ini yang lidah parut tadi, ini lidah parut untuk menghancurkan makanan ya, terutama dedaunan atau bagian dari tumbuhan yang lain. Ini posisinya di sini. Ada mulut, kemudian ada lidah parut seperti gergaji seperti ini ya, untuk melembutkan makanannya.
Baik, kita lanjutkan kelas yang kedua, yaitu kelas cephalopoda. Cephalopoda berasal dari kata cepal, kepala ya, cepal, dan poda kaki. Bisa diartikan sebagai hewan yang mempunyai kaki di bagian kepala, atau kakinya itu muncul di bagian kepala, namanya cephalopoda. Cephalopoda hidup di laut, umumnya tidak mempunyai cangkang, kecuali satu jenis, yaitu Nautilus. Kaki biasanya mengalami modifikasi menjadi tentakel yang berfungsi sebagai tangan untuk menangkap makanan. Selain untuk berjalan ya, untuk menangkap makanan. Berjalan dan berenang, atau alat geraknya yaitu kaki yang menjadi tentakelnya. Lihat contohnya, Nautilus tadi yang memiliki cangkang ya. Ada Sepia officinalis, sotong, octopus atau gurita, loligofoli, cumi-cumi. Beberapa contohnya, beberapa gambar ada Sepia, sotong tadi ya. Dan Nautilus ini satu-satunya jenis dari cephalopoda yang memiliki Oligo dan octopus. Kita lanjutkan kelas yang ketiga, yaitu kelas Bivalvia atau Pelecypoda atau Lamella branchia. Namanya macam-macam. Ini merujuk ke kelas yang sama. Bivalvia berasal dari kata bi, artinya dua, dan valve itu katup. Ya, berarti ini karena dia memiliki dua belahan cangkang atau cangkok. Katup ini ya. Jadi punya ciri khasnya itu ada dua cangkang. Kemudian disebut juga Pelecypoda dari kata pelegis, kapak kecil, dan poda kaki. Pelecypoda karena memiliki kaki yang bentuknya seperti kapak. Kemudian disebut juga Lamella branchiata, lamella itu lembaran karena memiliki insang yang bentuknya berupa lembaran. Itu namanya bermacam-macam, diambil dari ciri morfologis kelas ini. Reproduksi Bivalvia secara seksual, alat kelamin terpisah, jadi ada individu jantan dan individu betina dengan pembuahan dilakukan secara eksternal dari luar tubuh. Bivalvia hidup di air tawar, dasar laut, danau, kolam atau sungai yang punya mengangkat kapur yang digunakan untuk membuat cangkok atau cangkang sebagai pelindung tubuh. Jadi hidupnya di beberapa habitat ya, air tawar, laut, dan sebagainya. Tergantung nanti jenisnya. Cangkok atau cangkang terdiri dari dua belahan yang dapat dibuka dan ditutup menggunakan otot aduktor. Jadi ototnya bisa mengatupkan dan membuka kedua cangkang tersebut. Cangkang atau cangkok di bagian dorsal lebih tebal dibandingkan di bagian yang ventral. Jadi tidak sama ketebalannya ya. Di bagian punggung itu lebih bagian sisi belakang. Lebih tebal dibanding yang sisi depan atau sisi ventral. Cangkok itu terdiri dari 3 lapisan ya. Pada Bivalvia ini ada 3 lapis. Kita lihat seperti ini. Yang pertama namanya periostracum. Ini lapisan terluar dari zat kitin yang berfungsi sebagai lapisan pelindung paling luar. Periostracum. Nah, yang kedua prismatik, lapisan tengah yang tersusun dari kristal-kristal kapur yang berbentuk prisma. Maka namanya prisma ya. Jadi kristal kapur ini lapisan tengah. Dan yang terakhir lapisan nacres. Lapisan paling dalam berupa lapisan induk mutiara yang tersusun dari kalsit atau karbonat yang tipis dihasilkan oleh seluruh permukaan. Jadi paling dalam ini lebih licin ya, jadi tampilannya seperti lapisan yang licin bagian dalam. Dan untuk jenis-jenis tertentu, nacres ini nanti akan menghasilkan mutiara.
Misalnya pada jenis kerang mutiara nih, misalnya Pinctada margaritifera akan membentuk mutiara apabila kemasukan benda asing ya, kemasukan benda asing maka di dalam akan terbentuk mutiara, mutiara yang digunakan untuk perhiasan. Yang harganya cukup mahal ya, ekonomis itu sangat. Lalu kita lihat contoh-contoh dari bivalvia. Ada Ostrea, tiram ya, Ostrea sp. Tridacnagigas kima, ada Bucinus aramis, Pinctada, tadi tiram mutiara, ada beberapa jenis. Ini tiram mutiara ya, ini mutiaranya sebelah kanan, di dalam seperti ini. Jadi tidak semua kerang itu bisa menghasilkan mutiara, ya, jenis tertentu saja. Ada kerang hijau, ada scallop, oyster, macam-macam. Jadi sangat banyak sekali ya. Kebanyakan ini bisa dikonsumsi. Selanjutnya kita lanjutkan kelas berikutnya yaitu kelas Amphineura. Ibu Amphineura berbentuk pipih bulat telur, simetri bilateral dengan kaki memanjang di bagian perut. Permukaan dorsal atau punggung atau atas ya diliputi oleh 8 keping cangkang berkapur. Pada permukaan lateral terdapat banyak insang yang disebut sebagai stenidium. Bagian permukaan lateral berarti samping ya, banyak insang, misalnya tidak hanya satu tapi banyak. Pada kepala terdapat mulut yang dilengkapi dengan radula, tidak perut. Ini sama dengan di gastropoda ya, misalnya siput itu atau kicap itu di Amphineura hidup di laut, melekat pada bebatuan pantai ya, dari dimakan. Amphineura bersifat hermafrodit, jadi berkelamin ganda, ada organ jantan dalam satu tubuh dengan fertilisasi eksternal. Telur yang dibuahi oleh sperma berkembang menjadi larva yang namanya trokofor. Nah, contohnya ini Cryptochiton stelleri, chiton. Amphineura yang paling populer, satu contohnya. Ini chitonnya begini, bagian punggung, dan ini bagian punggung ya atau dorsal, bagian perut atau ventral. Kita lihat ini ada 8 cangkang yang menutupi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian ventralnya ada mulut, kemudian ada kaki di sini. Stenidium ini insang yang banyak tadi ya, di sebelah bagian samping. Bagian ada anus di sini. Itu struktur tubuh dari chiton. Selanjutnya kita lihat kelas yang terakhir di belum molusca yaitu kelas Scapopoda. Scapopoda punya cangkok yang berbentuk kerucut seperti trompet atau tanduk yang ujungnya panjang. Cangkangnya ini seperti kerucut ya, memanjang seperti trompet. Umumnya hidup di laut, menambah pada substrat batuan, pasir atau lumpur. Panjangnya sekitar 5 cm. Kemudian mempunyai tentakel bersilia dengan apa dan menangkap makanan yang terletak di dekat mulut. Berkembang biak secara seksual dengan urat kelamin yang terpisah. Nah, ini urat kelaminnya sudah terpisah antara jantan dan betina. Contohnya ini satu contoh yaitu Dentalium vulgare, siput bercangkang tanduk karena bentuknya seperti tanduk ya. Ini siput tapi memang strukturnya berbeda dengan dari kelas gastropoda, maka dibuat kelas tersendiri, kelas Scapopoda. Ini contohnya Dentalium vulgare.
Gambarnya seperti ini, seperti pandu seperti ini, kemudian ini di dalamnya tubuh. Ya, itulah filum moluska yang sudah kita bahas ya, dari ciri-ciri, kemudian klasifikasi yang meliputi 5 kelas tadi. Baik, saya kira itu saja dulu pertemuan kita kali ini, dan kita akan berjumpa di video-video yang lain. Bagi Anda yang ingin menyaksikan video yang lain, silakan subscribe, dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video tersebut bermanfaat. Baik, terima kasih, saya akhiri. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.